yang lainnya. Selanjutnya, yakni kekhususan yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan untukku ghanimah. Ghanimah yaitu harta rampasan perang, harta dari hasil rampasan perang, namanya ghanimah. Kalau tidak melalui peperangan, namanya apa? Namanya fai. Kalau ghanimah ini melalui peperangan yang dimenangkan kaum muslimin, maka harta rampasannya namanya ghanimah. Ini dihalalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tahilla li ahadin qabli, dan harta ghanimah itu tidak halal untuk seorang nabi pun sebelum aku, kata Rasulullah. Nah, jadi nabi-nabi terdahulu tidak halal bagi mereka dan umat mereka untuk mengambil harta ghanimah untuk dinikmati, dimiliki. Nah, qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa dzalika li karamatihi ala bihi. Yang demikian itu dikarenakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Rabbnya. Allah memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan ghanimah. Wa karamati ummatihi wa fadlihim, dan kemuliaan umat beliau dan keutamaan mereka. Wa kamali ikhlasihim, karena kesempurnaan keikhlasan mereka. Fa ahallaha lahum, maka Allah halalkan harta ghanimah itu untuk mereka. Maka Allah halalkan ghanimah untuk mereka karena kemuliaan mereka, keikhlasan mereka. Walam yankus min azri jihadihim syai'un, dan ghanimah itu dan tidak mengurangi dari pahala jihad mereka sedikit pun. Dengan mengambil ghanimah itu tidak mengurangi pahala, bisa dihitung keperluan mereka itu. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Kata Rasulullah, dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku, di bawah naungan tombakku. Artinya rizki beliau dan umatnya itu bisa dihasilkan dengan bantuan tombak, yakni melalui jihad, melalui jihad, yaitu berupa harta ghanimah. Amma man qablana minal umam, adapun orang sebelum kita dari para umat terdahulu, fa inna jihadahum qalilun, sesungguhnya jihad mereka sangat sedikit. Ya, jihadnya umat terdahulu sangat sedikit. Bin nisbati li hadhil ummati, dibandingkan
dengan jihadnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka jihadnya sedikit, lebih banyak jihadnya kaum muslimin. Wa hum duna hadhil ummati bi quwwatil imani wal ikhlas. Dalam keadaan mereka umat terdahulu itu tingkatannya di bawah umat ini dari sisi keimanan dan keikhlasan mereka. Umat ini lebih ikhlas dan lebih tinggi keimanannya. Famin rahmatihi bihim, maka termasuk rahmatnya Allah kepada mereka, annahu mana'ahum minal ghanaimi, Allah melarang mereka untuk mengambil harta ghanimah. Ya, Allah melarang mereka untuk mengambil harta ghanimah. Kenapa dilarang untuk mengambil harta ghanimah? Li'alla yukhilla bi ikhlasihim, supaya tidak merusak keikhlasan mereka. Ya, supaya tidak merusak keikhlasan mereka, karena keikhlasan mereka berada di bawah keikhlasan umat ini. Wallahu a'lam. Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi umat terdahulu ketika mereka berjihad, ya, untuk memerangi musuh mereka, tidak halal bagi mereka untuk mengambil harta ghanimah ketika menang dalam peperangan. Terus bagaimana harta ghanimah yang ada itu akan diambil, disambar oleh api, ya, diambil oleh api yang akan membakarnya sampai, dan itu menunjukkan jihad mereka diterima. Ya, menunjukkan jihad mereka diterima. Kalau tidak dimakan api, menunjukkan di antara mereka ada yang mencuri dari harta ghanimah tersebut. Nah, dari harta ghanimah tersebut. Baik, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa za nabiyyun minal anbiya." Berperang seorang nabi dari nabi-nabi yang ada. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, nabi ini adalah Nabi Yusa, ya, Nabi Yusa bin Nun yang menemani Nabi Musa. Faqala liqaumihi, nabi ini berkata kepada kaumnya, baik, la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin, ya, tidak boleh ikut denganku seorang laki-laki yang baru saja menikah, dalam keadaan dia ingin membangun rumah tangga setelah ini karena baru menikah. Nah, sampai singkat cerita dari hadis ini, baik, fawaza, lalu Nabi tersebut berperang, fadana minal qaryati salatal asri, maka sampailah Nabi tersebut ke desa yang akan diperangi di waktu asar. Nah, sampai di desa itu waktunya sholat asar, masuk waktu sholat asar.
Au qariban min dzalika, atau hampir masuk waktu asar. Faqala li syamsi, maka Nabi tersebut berkata kepada matahari. Nabi ini berkata kepada matahari, innaki ma'muratun, sesungguhnya engkau wahai matahari, kamu diperintah, ya, diperintah untuk beredar, ya, yakni diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'murun, dan aku juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Allahumma bisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Fa khusibat hatta fatahallahu alaihi, lalu matahari itu ditahan oleh Allah. Ditahan oleh Allah sampai Nabi tersebut memenangkan jihad tersebut, ya, sampai memenangkan jihad tersebut. Ditahan mataharinya supaya tidak kemalaman, ya, supaya tidak kemalaman dalam berjihad, sehingga nanti nggak selesai, belum menang sudah malam duluan. Maka diminta, ya, Nabi tersebut minta kepada Allah supaya ditahan, ya, ditahan mataharinya. Fajama'a al-ghanaima, maka mereka mengumpulkan harta ghanimah yang mereka dapatkan, ya, harta ghanimah yang mereka dapatkan dikumpulkan dalam satu tempat sehingga terkumpul banyak dan menggunung ghanimah. Faja'at, yakni an-nar, lalu datanglah api. Litakula falam tat'amha, api ini datang untuk memakan ghanimah tersebut sebagai tanda diterimanya jihad mereka. Tetapi ternyata api itu nggak mau makan, nggak mau menghabiskan ghanimah tersebut, ya. Faqala, maka Nabi ini berkata, inna fikum ghululan, sesungguhnya di antara kalian ada yang gulul, mencuri harta ghanimah ini. Ada di antara kalian yang menyembunyikan harta ghanimah ini, karena api ini enggak mau memakan ghanimah ini. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka hendaknya berbaiat kepadaku dari setiap kabilah satu orang, yakni pemimpinnya, ya. Mengikuti jihad itu banyak kabilah-kabilah, dan masing-masing kabilah ada pembesarnya, ada pemimpinnya. Maka pemimpinnya hendaknya berbaiat kepadaku, maju dan bersalaman, ya, bersalaman. Falaziqat yadu rajulaini aw salasatin biyadihi. Baik, falyubayi'ni qabilatuk, maka hendaknya laki-laki tersebut berbaiat kepadaku. Falaziqat yadu rajulaini aw salasati biyadihi, maka menempellah tangan 2 orang atau 3 orang, ya, dari mereka. Faqala, maka Nabi tersebut berkata, fikum gulul, ada di antara anak buah kalian yang gulul, mencuri ghanimah ini, ya. Dari 2 atau 3 orang ini anak buahnya ada yang mencuri.
faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin, maka mereka mendatangkan sebesar kepala sapi, sebesar kepala sapi, minadz-dzahabi, berupa emas. Masya Allah, ternyata yang disembunyikan ini emas sebesar kepala sapi. Berapa gram? Hah? Sangat besar. Yang itu yang menggiurkan mereka untuk mengambilnya. Naam, fawadauha, lalu emas tersebut diletakkan, dikumpulkan di ghanimah yang telah dikumpulkan tadi. Faja'atin naru fa'akalatha, maka datanglah api lalu memakan ghanimah tersebut semuanya. Tsumma ahallallahu lanal ghanaim, kemudian Allah menghalalkan ghanimah untuk kita kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a dha'fana, karena Allah melihat kelemahan kita, wa ajzana, dan kelemahan kita, fa'ahallaha lana, maka Allah menghalalkan ghanimah tersebut untuk kita. Untuk kita. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari penggalan yang terakhir ini, kata beliau, ketika kita menampakkan kelemahan kepada Allah, menunjukkan ketidakmampuan kita kepada Allah, maka akan tetap bagi dia keutamaan. Maka akan diberikan keutamaan kalau kita tunjukkan kelemahan kita kepada Allah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi dihalalkannya ghanimah untuk kita karena kita menunjukkan kepada Allah akan kelemahan kita. Kalau kita tunjukkan kelemahan kita kepada makhluk, ya, memelas kepada makhluk, merengek kepada makhluk, kita akan hina, ya, akan rendah. Tapi kalau kita merendahkan diri kita kepada Allah, maka Allah berikan keutamaan kepada kita. Nah, berikan keutamaan kepada kita. Ya, ini dalam hadis ini dihalalkan untuk kita untuk menikmati dan mengambil harta ghanimah. Baik, Allah taala alam shawab. Baik, itu keutamaan kekhususan yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Kemudian selanjutnya qala Syekh Sa'di ar-rabi'atu, yang keempat, qauluhu, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa u'titu syafa'ata, dan aku diberi syafaat. Ini kekhususan yang keempat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diberikan syafaat. Nah, ini memberikan syafaat. Wahia as-syafaatul uzma, yaitu syafaat uzma, syafaat yang agung. Allati ya'tadiru anha kibarur rusul, yang mana pembesar para rasul mereka menyampaikan uzurnya, tidak bisa memberikan syafaat ini, tidak bisa memberikan syafaat ini. Wa yantadibu laha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil dan mewakili untuk memberikan syafaat ini. Fa yushaffi'uhu Allahu fil khalqi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan syafaat beliau untuk makhluk yang ada. Wa yuhsalu lahul maqamul mahmudu, dan tercapai, didapatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqamul mahmudu,
yakni kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji ya diberikan kepada beliau, alladzi yahmaduhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Yang kedudukan tersebut memujinya orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang terakhir. Wa ahlus samawati wal ard, memujinya juga penduduk langit yaitu para malaikat, wal ardi, dan penduduk bumi yang ada. Wa tanalu ummatuhu min hadhihi syafa'ah al-hadzal awfaro, dan umat beliau mendapatkan dari syafaat ini bagian yang sangat banyak, bagian yang sangat banyak. Wan nasibal akmala, mendapatkan bagian yang paling sempurna. Wa yasfa'u lahum syafa'atan khassatan, dan beliau memberikan syafaat kepada mereka, kepada umatnya, syafaat secara khusus. Baik, disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, wa u'titu syafa'ata fa akhartuha li ummati, aku diberikan syafaat lalu aku akhirkan, aku simpan syafaat itu untuk umatku. Ya, beliau simpan syafaatnya, pertolongannya untuk umatnya, nanti beliau akhirkan. Fahiya liman la yusriku billahi syai'an, yang mana syafaat beliau ini untuk orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, untuk orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yusaffi'uhu Allah ta'ala, maka Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun, setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Qad ta'ajjalaha, yang mana para nabi itu tergesa-gesa untuk memberikannya. Wa qad khabbatu da'wati, dan aku mengakhirkan, menyimpan doaku itu, syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku. Nah, sebagai syafaat untuk umatku. Fahiyana ilatun insyaallah, maka syafaat itu akan sampai insyaallah, man mata la yusyriku billahi syai'an, kepada orang yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Ini keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan syafaat beliau nanti. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku, manusia yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatku, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan tulus dari hatinya, dari hatinya. Nah, ini syafaat uzma yang dikhususkan untuk beliau. Nah, untuk beliau. Baik, berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala, al-aqrab an-lam fiha al-ahad, kata as-syafa'ah, alif lam di situ adalah alif lam al-ahad. Naam, wal muradu
dan yang dimaksudkan adalah as-syafa'atul udma, syafaat yang agung, fi irahatil nasi, untuk meringankan, untuk mengistirahatkan manusia, min haulil mauqif, dari ketakutan di mauqif, di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar. Nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, nah, mereka menunggu di sana lama dalam keadaan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diliputi dengan rasa takut. Nah, dan syafaat udma ini adalah untuk menghilangkan rasa takut mereka ketika itu. Nah, ketika itu. Wala khilafa fi wuqu'iha, dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat tentang terjadinya perkara tersebut. Nah, terjadinya perkara tersebut. Tentang syafaat udma ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang. Nah, yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, insyaallah kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang tentang hadis tersebut. Ini tentang syafaat udma yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Apakah masa lalunya penuh berbuat syirik dan bid'ah, namun sekarang hijrah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, apakah bisa mendapatkan syafaat tersebut? Baik, ketika seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah di masa lalu, nah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya tersebut akan menghapuskan apa-apa yang telah lalu. Nah, ketika dia bersungguh-sungguh dengan bertaubatnya itu. Nah, sehingga ketika dia di akhir hidupnya apabila mentauhidkan Allah dan mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dari hatinya, secara ikhlas dari hatinya, Allah akan mendapatkan syafaat ini, syafaat dari Rasulullah ini. Wallahu taala alam shawab. Apakah hukumnya menikahi orang yang berbeda agama, lalu kita ajak masuk Islam, apakah kita dapat pahala dakwah? Ajak Islam dulu, ajak ke Islam dulu, kalau mau baru boleh kita nikahi, ya. Kita nikahi. Nah, dikecualikan yang saya ingat, yakni ahli kitab, wanita ahli kitab. Naam, yang apa namanya, yang mereka ibadah di kalangan mereka, maka itu dikecualikan. Ya, ini diperbolehkan. Insyaallah yang saya ingat. Allah taala a'lam shawab. Nah, yang taat beragama, ya, yang taat beragama. Adapun kalau belum muslimah, maka tidak boleh, ya, menikah beda agama.
Apa hukum sickbag? Apa sickbag ini? Hah? Nggak tahu sickbag saya. Untuk mengikuti sunnah Nabi, ya, karena beliau sickbag. Ya, saya nggak tahu ini sickbag itu apa. Apa itu sickbag? Apa hukum menyakiti hati seseorang namun kita tidak meminta maaf kepadanya? Baik, ketika kita bermuamalah sesama manusia hendaknya berhati-hati. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati. Nah, jangan sampai kita menzalimi kepada orang lain atau menyakiti pada orang lain. Itu adalah ciri seorang muslim. Dia mencintai kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dia enggak ingin disakiti hatinya, hendaknya jangan menyakiti hati orang lain. Nah, menyakiti hati orang lain. Dan kalau seperti itu, ya, sukanya misalkan menyakiti hati orang lain, di suatu saat dia akan tersakiti juga hatinya, ya. Al jaza min jinsil amal. Nah, balasan akan sesuai dengan perbuatannya, dan itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hendaknya orang yang menyakiti saudaranya meminta maaf, ya, mumpung masih ada di dunia, bisa minta maaf. Ya, dengan minta maaf akan hilang tanggungan dia. Tapi kalau sudah meninggal di akhirat, berada di alam akhirat, nggak bisa lagi minta maaf. Ya, yang ada hanya apa? Pahala dan dosa. Ya, pahalamu akan diambil atau kamu akan diberikan dosa dia. Nah, itu yang ada hanyalah itu ketika di akhirat. Maka hendaknya kita berhati-hati. Nah, jangan sampai menyakiti saudara kita. Wallahu taala alam shawab. Apa hukum nikah mut'ah? Ini nikah yang tidak diperbolehkan, ya, karena nikah mut'ah adalah nikah yang tanpa wali si wanita, dan itu dilarang dalam Islam. Baik, wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan keagamaan bagi kita semuanya dan bisa diambil faedah dan manfaatnya. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dituntunkan oleh